Nat? Lu kenapa gara-gara kepala mulu? Emangnya kenapa? Nih, apa jangan-jangan lu ketuaan ya? Nggak ada kok, rambut gua bersih. Tapi kenapa lu garuk-garuk mulu? Nggak tahu sih, Share. Jujur dari dulu emang kayak gini sih. Kulit kepala lu merah-merah nggak? Nggak tahu deh. Lu mau cek nggak? Cek gue. Ih, udah parah banget, Nat. Ya ampun. Emang iya? Iya. Terus lu kenapa nih? Apa jangan-jangan lu kena psoriasis ya? Hah? Apa itu? Jadi, psoriasis adalah kondisi kulit proliferatif dan inflamasi kronis. Kondisi ini tuh ditandai dengan plak de erythematosa yang dilapisi sisik keperakan. Terutama terjadi ada di permukaan kulit ekstensor, kulit kepala, dan juga daerah rumbosakral. Psoriasis ini tidak bisa disembuhkan dan penyakit ini tuh muncul dan menghilang dengan adanya kambuhnya gejala. Ada beberapa subtype dari psoriasis, tetapi tipe plak adalah yang paling umum dan muncul di badan, ekstremitas, dan juga kulit kepala. Jenis respon imun dari psoriasis ada dua. Yang pertama ada innate immunity yang terdapat 4 sel utama, yaitu innate lymphoid cell group 3 atau ICL3 yang menghasilkan IL-17 dan IL-22 akibat stimulasi dari IL-23 yang diproduksi oleh sel dendritik atau makrofag. IL-17 ini berfungsi untuk merekrut neutrofil yang memperkuat inflamasi, dan IL-22 berfungsi untuk mendorong hiperproliferasi keratinosit. Lalu terdapat gamma delta T cells yang berbeda dengan T cell biasanya. Mereka nggak membutuhkan FHC untuk teraktivasi dan bisa mengenali molekul stres ataupun damage di kulit. Mereka juga menghasilkan IL-17 dan IFN gamma dalam jumlah besar serta menjembatani innate dan adaptive immunity. Lalu terdapat natural killer cells atau NK cells. NK cells ini mengenali sel target tanpa perlunya antigen spesifik. Ia juga melepaskan sitokin proinflamasi seperti INF gamma dan TNF alpha yang memperparah lingkungan inflamasi. Terakhir ada natural killer T cells atau NKT cells. NKT cells ini memiliki sifat campuran antara innate dan adaptif. Mereka berespon cepat terhadap lipid antigen yang dipresentasikan oleh CD1D dan menghasilkan IL-17 dan IFN gamma yang menyebabkan inflamasi psoriasis. Perannya lebih ringan dibandingkan sel-sel sebelumnya, tetapi tetap dianggap penting dalam chronic inflammation loop. Sementara itu, pada adaptive immunity, sel T merupakan pelaku utama dalam patogenesis psoriasis, di mana sistem imun tubuh kita seolah salah mengenali dirinya sendiri sebagai musuh. Hal ini diakibatkan adanya autoantigen LL37 dan DNA atau protein melanosit yang dipresentasikan oleh HLA-C62. Akibatnya, sel T menganggap tubuh kita sendiri sebagai ancaman. Nah, psoriasis ini berawal saat kulit kita itu mengalami kerusakan. Keratinosit yang rusak melepaskan LL37 bersama DNA dan RNA milik tubuh sendiri, lalu membentuk kompleks yang dikenali oleh plasmacytoid dendritic cells melalui TLR7 dan TLR9. Dan ini kemudian menghasilkan IFN alpha dalam jumlah besar yang mendorong pematangan konvensional dendritic cells atau CDCs. CDCs ini sudah mulai matang mengeluarkan dua sitokin yaitu IL-12 dan IL-23. IL-12 ini berperan untuk membentuk sel TH1 yang menghasilkan IFN gamma, sedangkan IL-23 mendorong divisiasi sel TH17 yang mengeluarkan IL-17, IL-21, dan TNF alpha. IL-17 dan TNF alpha ini menstimulasi keratinosit untuk semakin aktif, sekaligus menstimulasi keratinosit untuk melepaskan perekrut neutrofil. Di sisi lain, IL-27 bersama TGF-beta memperkuat sel TH17, namun menghambat pembentukan sel T regulator atau TREX. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara sel TH17 dan TREX. TH17 meningkat sedangkan TREX menurun. Kondisi inilah yang dikenal sebagai poros IL-23/IL-17 dan porosnya ini adalah pusat peradangan pada psoriasis. Bagaimana sih sistem imun tubuh kita bereaksi terhadap psoriasis? Jadi psoriasis sendiri menyebabkan sistem imun tubuh kita bereaksi secara berlebihan terhadap sinyal dari sel kulit yang sehat. Nah, hal ini dapat terjadi terutama akibat aktivasi sel dendritik mieloid yaitu MDC yang melepaskan IL-23, TNF, dan IL-6 yang mengaktifkan sel T dan 3 jenis sel limfoid bawaan yaitu IL-C3. Nah, sel-sel ini itu kemudian menghasilkan IL-17, IL-22, TNF, dan IFNY yang adalah sitokin proinflamasi yang membuat keratinosit itu berproliferasi dan melepaskan lebih banyak AMP. Nah, sehingga siklus inflamasi ini tuh akan terulang kembali dan semakin parah. Nah, respons dari peradangan sendiri itu menyebabkan produksi sel-sel kulit yang lebih cepat.
di mana sel-sel kulit yang biasanya itu membutuhkan waktu 3 hingga 4 minggu untuk diproduksi dan diganti, kini bisa bertambah lebih cepat, di mana 3 sampai 7 hari saja, yang ditandai dengan penumpukan bercak-bercak kulit yang bersisik, gatal, dan nyeri yang terlihat pada seseorang yang menderita psoriasis. Apa saja sih gejala psoriasis? Sebenarnya gejala psoriasis ini bervariasi ya pada setiap orang, tapi yang paling umum adalah bercak kulit tebal berwarna merah yang disertai dengan sisik putih keperakan yang akan terasa gatal atau terbakar. Nah, biasanya itu pada siku, lutut, kulit kepala, badan, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian juga disertai oleh kulit kering, pecah-pecah, kuku tebal, bergerigi, dan bahkan berlubang, dan kualitas tidur yang buruk. Terus gimana ya cara kita mendiagnosis psoriasis? Pertama-tama kita harus mengkonsultasikan kepada dokter yang akan memeriksakan kulit pasien, kulit kepala, kuku, serta riwayat kesehatan pula. Mungkin ada pun beberapa pertanyaan akan ditanyakan oleh dokter, seperti pertama, apakah pasien pernah mengalami gejala seperti kulit gatal atau terbakar? Kedua, apakah pasien baru-baru ini menderita penyakit tertentu atau pernah mengalami stres berat? Dan ketiga, apakah pasien pernah mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Gimana ya caranya mengobati psoriasis? Untuk psoriasis ringan, pengobatannya itu bisa meliputi kortikosteroid topikal, analog vitamin D, inhibitor calcineurin, dan bahkan obat-obatan yang bekerja untuk mengurangi peradangan, menghambat proliferasi sel, dan untuk menyempitkan pembuluh darah yang mengurangi jalur peradangan. Sementara untuk psoriasis yang sedang hingga berat, pengobatannya itu bisa meliputi fototerapi yang digunakan untuk mengurangi sintesis DNA yang menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Kemudian pengobatan sistemik oral seperti methotrexate, apremilast, asirtetin, dan siklosporin. Dan bahkan pengobatan biologis seperti inhibitor TNFA, inhibitor IL-23, dan inhibitor IL-17. Selain cara untuk mengobati psoriasis, ada pun cara untuk mencegah ataupun mengelola gejalanya. Pertama, dengan cara menjalani pengobatan. Kedua, dengan cara menjaga gaya hidup yang sehat, seperti berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan menurunkan berat badan. Dan yang ketiga, bergabung dengan komunitas yang mendukung untuk mengurangi perasaan terisolasi akibat adanya psoriasis.